Itu dalam rangka untuk memberikan support tadi itu ya. Satu support, saya sendiri juga ingin mendapatkan sesuatu dari mereka. Masing-masing orang mempunyai otak dan pikiran berbeda, motivasinya. Dan meskipun saya sudah membaca bukunya, saya sudah pernah membedah buku itu, tetapi di situasi lain saya ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda, meskipun yang dibedah itu buku yang sama. Ya, Misalnya ya. seperti itu. Yang kedua, mengikat tali silaturahmi. Semakin saya banyak teman, insya Allah mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan Banyak saudara, panjang umur, rezekinya semakin berkah. Intinya seperti itu. Ya, alhamdulillah Pak Aika. Dari bincang-bincang kemarin itu Pak Aika ini kan juga memperkenalkan karyanya yang terakhir, Sri Tanjung Hidup Kembali. Ya. Bisa menceritakan sedikit Pak Aika? Ya, saya tertarik dengan relief-relief yang ada. Ternyata Sri Tanjung dihidupkan lagi oleh Durga, Dewi Uma itu. Durga pernah diruat oleh Sadewa dalam Kitung Sudamala. Itu ada beberapa candi yang mengatakan seperti itu, dan saya harus datang beberapa kali ke candi-candi itu. Ternyata di dalam otak saya, iya ya, ketika Raja memfitnah Sitopekso, kemudian Sri Tanjung dibunuh oleh Sitopekso suaminya sendiri, itu mengapa tidak dihukum? Ternyata di dalam Kitung Sri Tanjung yang ditulis 1746 itu memang sang raja harus dihukum. Itu mengapa akhirnya buku saya beri judul Sri Tanjung Hidup Kembali. Memang dihidupkan oleh Durga karena Durga sebagai balas jasa, Durga pernah diruat dan ditolong oleh Sadewa ayahnya Sri Tanjung. Oh iya. Perlu sahabat DC ketahui, cerita Sri Tanjung ini merupakan legenda yang ada di Banyuwangi. Tapi sebenarnya bukan hanya hadir di Banyuwangi ya Pak Aika ya? Ya. Kalau dilihat dari relief-relief Reliefnya ada di Candi Surowono, itu ada di Kediri. Iya. Kemudian Tegawangi itu juga ada di Kediri. Kemudian di Candi Penataran. Iya. Kemudian di Gapura Bajan Ratu. Kemudian di Candi Jabung itu ada di Probolinggo. Satu yang ruatan Sudomolo ketika ayah ibu Durga diruat oleh Sadewa itu ada di Jawa Tengah, Gianyar di sana. Ini yang memperkuat. Kemudian ada beberapa literatur yang bicara tentang ini cerita rakyat, iya. Termasuk yang apa? Cerita rakyat itu bagi tiga kan? Iya. Ada yang paling tinggi adalah mitos, kemudian legenda, kemudian dongeng. Sri Tanjung dianggap ada pada saat itu. Di Candi Surowono itu ada 13. Berarti ketika itu direliefkan, sebelumnya itu sudah dipercaya dalam mitologi, karena mitos itu dipercaya pelakunya adalah di luar manusia biasa ya. Jadi, iya, katakan dewa begitu ya. Ya, dewa seperti itu. Itu yang menarik perhatian saya di situ. Dan Banyuwangi itu gudangnya legenda, cerita-cerita rakyat, Cerita Sri Tanjung itu ada hubungannya dengan asal mula nama Banyuwangi. Nah, yang dikenal dalam legenda Sri Tanjung Sitopekso. Ya, orang mengatakan legenda Sri Tanjung Sitopekso kan, Ya. padahal itu di atas legenda, itu mitos. Oh, sebenarnya sudah mitos ya, karena ada hubungannya dengan dewa tadi. Iya, ada sesuatu yang agung begitu ya, Pak Aika ya. Jadi dipercaya banget gitu. Kalau dulu ada. Mengapa ketika Sri Tanjung dihidupkan kembali dan dianggap Sri Tanjung itu sampai sekarang spiritnya, jadilah orang perempuan yang seperti Sri Tanjung. Teguh mempertahankan kesuciannya dengan ya, tetapi dia tetap lemah lembut, kemudian pemaaf dan meskipun sang suami sendiri yang terkena termakan fitnah itu. Jadi mudah-mudahan lah apa yang saya tulis intinya adalah hormat perempuan. Jadilah seperti Sri Tanjung. Hormatilah perempuan yang pastinya notabene perempuan itu adalah ibu kita. Betul. Istri kita. Iya. Pak Aika bisa ditunjukkan bukunya ke sahabat isi ini. Ya, ini covernya. Jadi buku ini ada 83 ilustrasi lukisan dan diterjemahkan oleh penutur bahasa aslinya dari Perancis. Kemudian dari yang bahasa Spanyol itu dari Inggris.